Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Ibu Siti Aisyah menjelaskan materi IPS kelas 7 semester genap bab 3A, yaitu kelangkaan dan kebutuhan manusia. Sebelumnya jangan lupa ya, subscribe yang belum subscribe, silakan dulu dan like serta berbagi. Terima kasih. Setiap wilayah memiliki kekayaan dan potensi alam yang berbeda-beda. Sumber daya yang tidak merata antar wilayah menimbulkan kelangkaan komoditas tertentu di suatu wilayah. Kelangkaan dapat terjadi karena sumber daya yang tersedia tidak sebanding dengan kebutuhan. Tidak terpenuhinya kebutuhan manusia berarti munculnya masalah pemenuhan kebutuhan yang disebut masalah ekonomi. Kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemenuhan kebutuhan manusia terbatas. Untuk mengatasi kelangkaan, diperlukan kegiatan ekonomi yang menunjangnya. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, diperlukan kreativitas dalam kegiatan ekonomi agar mampu menyediakan barang, kebutuhan dengan baik demi kesejahteraan manusia. Untuk mengatasi masalah kelangkaan, maka perlu belajar ilmu ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikonomia, yang berarti rumah tangga. Oikonomia terdiri dari dua kata yaitu oikos dan nomos. Oikos artinya rumah tangga dan nomos artinya aturan. Jadi arti kata ekonomi berarti aturan rumah tangga atau ilmu yang mengatur rumah tangga. Ilmu ekonomi termasuk kelompok ilmu sosial. Definisi ilmu ekonomi yang sering digunakan adalah ilmu ekonomi merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran. Berdasarkan definisi ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kemakmuran akan tercapai bila kebutuhan sudah terpenuhi. Untuk mencapai kemakmuran itu, manusia harus selalu berusaha melakukan tindakan-tindakan atau pengorbanan, baik berupa tenaga, waktu, maupun materi. Hal demikian disebut tindakan ekonomi. Kebutuhan manusia. Kebutuhan atau keinginan manusia sangat banyak, namun tidak semua bisa terpenuhi. Untuk itu, harus disesuaikan dengan skala prioritas. Untuk menentukan kebutuhan paling penting yang harus diutamakan dan yang tidak penting bisa ditunda penggunaannya. Macam-macam kebutuhan menurut intensitasnya atau tingkatannya. Ada 3. 1. Kebutuhan primer atau kebutuhan seperti makan, pakaian, dan perumahan. 2. Kebutuhan sekunder atau kebutuhan tambahan adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi, seperti perabotan rumah tangga, lemari, arloji, radio, dan sebagainya. 3. Kebutuhan tersier atau kebutuhan barang mewah adalah kebutuhan yang terpenuhi setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Tergantung tingkat kekayaan seseorang. Setiap orang berbeda tingkat kebutuhan tersiernya. Macam-macam kebutuhan menurut sifatnya. 1. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang bersifat memberikan kepuasan pada badan atau jasmani. Contohnya, makan, obat-obatan, minuman, serta olahraga. Yang kedua, kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa manusia, seperti kebutuhan rekreasi, agama, nonton, hiburan, membaca, dan pendidikan. Macam-macam kebutuhan menurut waktu penggunaannya. 1. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan manusia yang harus segera dipenuhi pada saat dibutuhkan, seperti kebutuhan makanan, kebutuhan minuman, kebutuhan obat-obatan. Yang kedua, kebutuhan masa yang akan datang
adalah kebutuhan manusia yang pemenuhannya dapat ditangguhkan pada masa yang akan datang, seperti menabung, biaya naik haji, macam-macam kebutuhan menurut subjeknya. Ada dua. Satu, kebutuhan individual adalah kebutuhan yang berhubungan langsung dengan orang perorangan, seperti kebutuhan makan, kebutuhan berpakaian, kebutuhan minum, dan lain sebagainya. Yang kedua, kebutuhan kelompok atau kolektif adalah kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang secara bersama-sama, seperti kebutuhan akan jalan, kebutuhan akan gedung, sekolah, pasar, lapangan, dan lain sebagainya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan kebutuhan manusia antara lain: 1. Perbedaan jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin antara laki dan perempuan tentu berbeda kebutuhan. Kedua, tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan yang rendah tentu berbeda dengan kebutuhan tingkat pendidikan yang tinggi. Yang ketiga, lingkungan tempat tinggal. Tentunya antara daerah yang berada di pegunungan dengan daerah yang pantai membuat perbedaan tingkat kebutuhan. Yang keempat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semakin tinggi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menemukan produk-produk baru. Yang kelima, tingkat pendapatan. Semakin besar pendapatan seseorang, semakin besar pula kebutuhannya. Sebaliknya, semakin sedikit pendapatan seseorang, maka sulit memenuhi kebutuhannya. Yang keenam, status sosial. Semakin tinggi kedudukan seseorang, biasanya semakin beragam kebutuhannya. Dan yang ketujuh, perbedaan selera. Perbedaan selera mempengaruhi terhadap pemilihan barang atau jasa yang dibutuhkan. Demikian tadi pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia. Sumber daya yang tidak merata antar wilayah menimbulkan kelangkaan komoditas tertentu. Kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan alat pemenuhan kebutuhan terbatas. Baiklah anak-anak, semoga bisa jadi pembelajaran oleh kalian. Semangat terus, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.